Halo teman-teman, selamat datang di channel Arka Movie. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film India yang berjudul Duvada Jagannaddam. Duvada Jagannaddam adalah film komedi laga berbahasa Telugu yang dirilis pada tahun 2017, dibintangi oleh Allu Arjun. Tanpa berlama-lama, dan inilah dia alur filmnya. Film bermula dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang bernama Jagannaddam Sastri yang memiliki usaha catering. Di ketika hari itu, ayahnya lagi menagih uang jasa cateringnya kepada pemilik acara, sesuai dengan harga yang sudah disepakati. Tapi si pemilik acara tidak mau membayar sisa uang kepada ayahnya Sastri, dan justru malah menamparnya. Sastri yang melihat ayahnya diperlakukan seperti itu, dia sangat geram. Hingga ketika di rumahnya saja, dia selalu memikirkan hal itu dan berniat untuk membalaskan dendamnya. Sastri juga berjanji bahwa dia tidak akan diam apabila melihat kejahatan. Dia akan melawannya demi keadilan. Dan keesokan harinya, Sastri mengantarkan kakaknya untuk kuliah. Tapi di sana, Sastri malah melihat dua orang pria hidung belang yang mengganggu kakaknya dengan gangguan setan. Sastri yang melihat itu sangat marah. Dia langsung melumuri mukanya dengan oli di bengkel Pak Mu dan langsung memberikan pelajaran kepada pria-pria brengsek tersebut. Setelah itu, Sastri pergi ke pasar. Di sana, dia lagi-lagi melihat tindakan kejahatan, di mana ada seorang polisi yang bernama Purushottam yang lagi dianiaya oleh seorang gangster yang bernama Lala. Lala memberikan pistol kepada Purushottam guna untuk membunuh dirinya. Tapi Purushottam sudah hampir sakratul maut, dia tidak bisa apa-apa. Sastri yang punya nyali yang tak tanggung-tanggung langsung berlari dan mengambil pistol tersebut dan menembaki semua anak buah Lala secara membabi buta hingga rata. Lala sangat takut, dia memberikan uang kepada Sastri agar Sastri tidak membunuhnya. Tapi Sastri yang merupakan orang yang benci kepada kejahatan dan sudah berjanji untuk menegakkan keadilan, dia pun langsung menghabisi Lala. Ringkas cerita, Sastri dibawa ke kantor polisi oleh Purushottam. Di sana, Sastri melihat ada seorang pria penjahat kelamin yang baru ditangkap oleh polisi. Tanpa aba-aba, Sastri langsung menghabisi si penjahat kelamin hingga modar. Purushottam sungguh sangat marah kepada Sastri karena Sastri tidak bisa mengendalikan emosinya dan seenak jidat menghabisi nyawa orang. Purushottam mengatakan, "Kamu ini masih bocah dan kamu bukanlah polisi. Biarkanlah semua penjahat urusan polisi. Kamu lebih baik fokuskan buat masa depanmu saja." Sastri menjawabnya, "Hei Bapak, Anda tidak tahu berterima kasih. Tadi sudah diselamatkan, bukannya bersyukur." Dan Sastri juga mengatakan butuh waktu lama untuk menghukum para penjahat. Jadi lebih baik kita lakukan secepat mungkin untuk menghukumnya supaya tidak ada penjahat yang berani melakukan kejahatan lagi. Purushottam yang melihat Sastri yang punya jiwa patriot langsung mengajak Sastri untuk bekerja sama dalam memberantas para penjahat. Ringkas cerita, beberapa tahun sudah berlalu. Diperlihatkan Sastri yang sudah dewasa dan tampan rupawan. Sastri sekarang punya dua kepribadian. Apabila dia menjadi Sastri, maka dia akan kalem. Dan apabila dia menjadi orang yang bengis dan kejam, dia menjadi DJ atau Duvada Jagannaddam. Tapi di keluarganya, Sastri dikenal sebagai orang yang kalem dan sangat taat kepada agama. Hubungannya dengan polisi Purushottam terus berlanjut hingga sekarang. Di mana di hari itu Purushottam menghubungi DJ karena mendapatkan laporan bahwa ada seorang kontraktor yang bernama Ablo, di mana dalam bisnis kontraktornya dia juga menjalankan bisnis haramnya. Anak buah Ablo selalu menjajankan narkoba kepada anak di bawah umur, dan para polisi yang berusaha menyelidiki mereka pun semuanya dibunuh. Purushottam mengajak DJ untuk segera bergerak cepat untuk menghabisi anak buah Ablo dan bisa menangkap Ablo. Tapi DJ mengatakan, "Aku tidak akan membiarkannya dia hidup. Dia adalah penghancur generasi, dia pantas untuk mati." Keesokan harinya, DJ dengan para polisi yang lainnya datang ke markas Ablo. Mereka menyamar sebagai arsitek. Setelah sampai di sana, DJ yang melihat gelagat Ablo yang menjengkelkan, dia langsung menghajarnya. DJ dengan mudah meratakan mereka semua. DJ mengatakan, "DJ ini bawa senggol dong." ఎలా వాయించే డీజేనే समझेगा
DJ kini menjelma sebagai penyelamat polisi. Dia membantu polisi tanpa seragam. Semua penjahat dia ratakan, hingga para polisi saja tidak usah bekerja dan cukup makan gaji buta saja. Cukup DJ saja yang menghandle semua itu. Namun ada seorang ketua gangster yang bernama Royala Naidu. Dia merupakan seorang pendiri perusahaan Agro Diamond. Dia adalah seorang penipu handal yang dimana dia mengajak orang-orang untuk investasi kepadanya dengan janji akan menjadi miliarder. Dia menjalankan usaha tersebut dengan anak buahnya yang bernama Stefano. Stefano menjadi direktur di perusahaan Agro Diamond. Royala tidak tinggal diam apabila ada orang yang ingin mengganggu bisnisnya. Semua pengganggu dibabat habis olehnya. Sin kembali lagi kepada DJ. Dia punya sahabat yang bernama Mizwar. Dia sebentar lagi akan menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik yang bernama Nuri. Saat itu Mizwar sangat ingin bertemu dengan calon istrinya. Tapi DJ melarang hal tersebut karena dalam agama mereka para pengantin tidak boleh bertemu sebelum acara pernikahan tiba. Tapi Mizwar yang sudah tidak tahan akan menikmati malam pertama, dia langsung menemui calon bininya. Tapi DJ datang dan memarahi Mizwar karena sangat tidak sabaran. Hal tersebut membuat teman Nuri yang bernama Maya sangat kesal kepada DJ alias Sastri. Maya berniat untuk mendekati Sastri supaya Sastri tidak selalu mengganggu temannya. Keesokan harinya, Maya datang kepada Sastri dan mengatakan akan perasaannya bahwa dia telah jatuh cinta kepada Sastri pada pandangan pertama. Emang ya, cewek itu dengan mudahnya mempermainkan perasaan. Maya juga menjium Sastri yang membuat Sastri terbang termenung dan ingin menikmatinya lagi. Sastri yang mengira bahwa Maya benar-benar tulus mencintainya. Waktu itu Sastri mendatangi Maya ke kampusnya. Di sana Sastri mengajak Maya untuk menikah dengannya. Ternyata selama ini Maya cuma mempermainkan Sastri. Maya tidak mencintai Sastri sedikit pun. Maya juga menghina pekerjaan Sastri yang merupakan seorang pegawai catering rendahan. Maya mengatakan, sadar diri jadi laki. Lihatlah kamu sudah kucil, norak, miskin dan tidak punya apa-apa. Tidak selevel aku dengan kau. Ini anak orang kaya, kamu cuma anak tukang catering. Sastri yang mendengar hal itu sangat kecewa dan sangat sakit hati kepada Maya. Sastri mengatakan dengan tegas, apabila kau tidak mencintaiku ya sudah, tapi jangan sekali-kali kau menghina pekerjaanku. Aku yakin suatu hari kau akan datang kepadaku dengan hati yang kecewa, karena kau nanti akan tahu siapakah aku yang sebenarnya. Setelah itu Sastri pulang ke rumahnya dan di sana dia sungguh sangat terkejut karena pamannya sudah meninggal dunia. Sungguh penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Udah ditolak sama cewek dan sekarang dia kehilangan orang yang dia sayangi. Rupanya pamannya sempat meninggalkan sepucuk surat untuk Sastri yang berisikan curhatan si paman. Pada saat itu lagi terjadi demo besar-besaran. Banyak sekali orang-orang yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh perusahaan Agro Diamond yang berkodok investasi termasuk sang paman. Semua orang-orang meluapkan amarahnya supaya uang mereka kembali. Sang paman sangat sedih karena dia sudah tidak diterima oleh keluarganya. Dia menginvestasikan semua uangnya ke perusahaan Agro Diamond karena dia berpikir akan menjadi seorang miliarder. Tapi semua yang diimpikan oleh sang paman semuanya sirna karena semua itu adalah penipuan. Paman sangat frustasi dan akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sastri yang mengetahui hal tersebut sangat geram karena gara-gara perusahaan Agro Diamond dia harus kehilangan paman yang sangat dia cintai. Jangankan pamannya, banyak orang-orang lain juga mengakhiri hidupnya gara-gara Agro Diamond. Sastri bertemu dengan Purushottam. Di sini Purushottam mengatakan, menurut informasi yang dia peroleh bahwa Stefano lah yang berhak bertanggung jawab atas kasus ini, karena dia adalah direktur utama PT Agro Diamond, di mana Stefano lagi menuju ke Mahkamah Agung. Di lain sisi, polisi berhasil mengamankan Chandra yang merupakan CEO PT Agro Diamond, di mana Chandra bersedia memberikan saksi di pengadilan atas kejahatan yang sudah mereka lakukan. Apabila dia jujur di pengadilan, maka mereka harus mengembalikan semua kerugian para konsumen mereka sebanyak 90 miliar. Tapi Purushottam sangat yakin bahwa Stefano tidak akan membiarkan Chandra hidup agar mereka tidak harus membayar kembali uang masyarakat 90 miliar. Ya, benar saja. Chandra yang hendak dibawa ke mahkamah dia sudah diintai oleh sniper pembunuh bayaran yang disewa oleh Stefano. DJ tidak tinggal diam, dia langsung menghajar Stefano yang berada di jalan yang sedang menuju ke pengadilan. DJ meminta Stefano untuk menyuruh anak buahnya tidak membunuh Chandra. Apabila tidak, maka Stefano akan tewas sekarang juga. Stefano sangat takut akan gertakan DJ. Dia langsung menghubungi sang sniper untuk tidak menghabisi Chandra.
Setelah itu DJ ingin membunuh Stefano, tapi saat itu Frosota menghubunginya dan memintanya supaya tidak membunuh Stefano. Karena apabila mereka masih hidup, maka mereka harus membayar kerugian masyarakat. Karena kegagalan tersebut membuat Royala sangat marah kepada Stefano. Karena hal ini mereka harus mengembalikan uang 90 miliar kepada masyarakat. Royala tidak mau rugi, dia punya ide untuk bekerja sama dengan seorang menteri perumahan. Royala tahu bahwa menteri punya kekuatan yang bukan kaleng-kaleng. Di sini menteri mengatakan bahwa dia siap membantu Royala asalkan uang 90 M itu digunakan untuk pemilu supaya dia menjadi ketua menteri. Tapi Royala khawatir karena dia takut apabila menteri sudah menjadi ketua menteri, maka dia akan mengkhianatinya. Untuk saling meyakinkan, mereka sepakat untuk menjodohkan anak mereka yang rupanya anak Pak Menteri adalah Maya. Menteri meminta Maya untuk menemui putranya Royala yang tinggal di Abu Dhabi. Dia bernama Alfinas. Maya sangat senang karena dia akan menikah dengan Alfinas. Bagaimana tidak senang? Alfinas merupakan seorang model ternama, punya nama, punya harta, dan punya pamor. Ringkas cerita, Maya sudah tiba di Abu Dhabi. Ketika Maya bertemu dengan Alfinas, Maya sangat terkaget dan kagum dengan penampilan Alfinas yang sangat glamor dan mewah. Di dalam hati Maya berkata, inilah cowok yang aku idam-idamkan. Rahimku hangat, Mas. Alfinas hampir sempurna, tapi dia punya sedikit kelainan yang membuat Maya tidak menyukainya. Di mana Alfinas punya halusinasi sendiri, di mana dia bisa berbicara dengan ibunya yang sudah meninggal. Dan dia juga sangat fanatik dengan kebersihan yang berlebihan. Maya yang melihat itu sangat jengkel dan merasa sangat tidak pantas bersama dengan Alfinas, karena itu akan mempersulit hidupnya. Di sini Maya baru menyadari bahwa Sastri alias DJ lah yang terbaik dan menerimanya apa adanya. Maya pun pulang kembali ke rumahnya dan menceritakan semuanya tentang Alfinas kepada keluarganya. Maya sangat tidak setuju untuk menikah dengan Alfinas. Maya lebih memilih untuk menikah dengan Sastri yang merupakan seorang juru masak catering. Walaupun begitu sederhana, tapi Sastri bisa membuat Maya nyaman, di mana Sastri selalu memperlakukan Maya sebagai seorang wanita yang baik. Menteri pun melaporkan kepada Royala bahwa pertunangan anak mereka terhalang karena anaknya lebih memilih untuk bertunangan dengan seorang juru masak yang bernama Sastri. Royala yang tidak mau rencananya terhalangi, dia memerintahkan Stefano dan anak buahnya untuk mencari Sastri dan membunuhnya. Ringkas cerita, anak buah Stefano yang sudah menemukan Sastri langsung menyerang Sastri. Sastri yang merupakan seorang pro player, segala jurus maut dia punya. Dengan mudah dia meratakan puluhan anak buah Stefano. Stefano yang melihat Sastri, dia sangat terkejut karena Sastri yang bosnya maksud adalah DJ yang pernah menghajarnya dulu. Stefano langsung lari dengan terbirit-birit, tapi sayangnya DJ masih bisa menangkapnya. Tidak lama kemudian, HP-nya Stefano berdering karena mendapatkan telepon dari sebuah nomor. Rupanya itu adalah nomornya Royala. Tapi di sini DJ belum mengetahui hal tersebut. DJ mengatakan dengan tegas, siapapun kau, aku akan terus mencarimu, dan apabila engkau sayang akan nyawamu, maka terus kembalikan uang para masyarakat yang sudah kau tipu. Royala menjawabnya, coba saja apabila kau bisa, wahai anak muda. Kau pikir kau ini siapa? DJ menjawabnya, aku adalah DJ. Royala yang mendengar nama itu sangat takut. Royala sangat bingung karena tadi dia meminta Stefano untuk menghabisi Sastri. Kok sekarang yang angkat teleponnya malah DJ? Atas kasus Stefano yang hilang, membuat para masyarakat kembali berdemo. Royala meminta menteri untuk segera mencari Stefano atau tidak mereka akan terkena masalah. Rupanya Stefano sedang disekap oleh DJ dan Furu Sotam. Di sini DJ menginterogasi Stefano dengan kejam dengan menanyakan di manakah posisi bosnya dan siapakah nama bosnya. Di sini Stefano menjawabnya, lebih baik bunuhlah aku karena aku tidak akan menjawab pertanyaanmu itu. Karena apabila dia memberitahukan semuanya maka keluarganya lah yang akan terancam. Ringkas cerita, beberapa hari berikutnya terlihat Maya yang lagi bertemu dengan Sastri. Maya mengatakan bahwa dia sangat rindu kepada Sastri dan sekarang dia sudah membuka hatinya kepada Sastri. Dan ternyata Sastri lah yang terbaik untuknya. Maya juga mengatakan, aku menyesal telah meninggalkanmu. Dan aku juga menyesal karena telah melukai hatimu. Maafkan aku cuma mau kita mulai lagi dari nol. Kampret emang wanita ya, aduh.
Yang lebih parahnya lagi Sastri yang gobloknya menerima wanita ini yang sudah menyakiti hatinya, apalagi sudah menghina dirinya. Bagaimana nih tanggapan para netizen? Apakah kalian akan menerima cinta seseorang yang sudah mengkhianati dan menyakiti kalian? Jawab di kolom komentar. Setelah itu, Maya mengirimkan papnya bersama Sastri kepada ayahnya dan mengatakan bahwa Sastri adalah calon suaminya. Menteri memperlihatkan foto Sastri kepada Royala. Royala yang melihat foto tersebut sangat terkejut karena ternyata itu adalah foto DJ musuhnya sendiri. Ternyata Royala sudah mengetahui sosok DJ ketika Stefano diserang. Royala bersembunyi di belakang mobil. Lalu Royala menyamar sebagai penjaga menteri yang akan pergi ke rumah DJ untuk acara pelamaran. Royala ingin memastikan apakah itu DJ yang sebenarnya. Dan benar saja itu adalah DJ. Sedangkan DJ tidak tahu yang datang ke rumahnya adalah orang yang selama ini dia cari. Setelah acara pelamaran mereka pun selesai, mereka pun pulang. Tidak lama setelah itu kakaknya pulang dengan raut wajah menangis dan ketakutan. Kakaknya menceritakan bahwa dia diserang oleh sekelompok orang yang menanyakan keberadaan Stefano. Azwar juga diserang sampai babak belur dan ditanyai di manakah posisi Stefano. Tidak hanya itu, bahkan semua anggota keluarga DJ diserang dan ditanyakan di manakah posisi Stefano berada. Furosotam berencana untuk melepaskan Stefano karena ini terlalu berbahaya untuk keluarga DJ. Tapi DJ menolak karena baginya ini sudah keterlaluan dan dia tidak akan memaafkan siapapun yang sudah macam-macam dengan keluarganya. Sebelum itu, DJ mengamankan keluarganya untuk pergi keluar kota. Ketika di rumah, DJ yang lagi main ayunan tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang. Ya, itu adalah anak buah Royala. Mereka semua menanyakan di manakah posisi Stefano. Tapi DJ cuma bisa diam dan berpura-pura cupu. DJ tidak melawan sedikit pun. Anak buah Royala mengabarkan Royala bahwa orang yang mereka hajar bukanlah DJ yang asli. Karena yang mereka hajar ini tidak melawan sedikit pun. Royala menyuruh anak buahnya untuk membawa orang tersebut ke markasnya. Di sana DJ tetap tidak melawan, bahkan dia rela mati asalkan mereka semua mau memberikan informasi tentang nama bos mereka. DJ sangat geram, maka dari itu dia pun mengeluarkan jurus serawa ronteknya. Hingga tinggallah satu orang. Ketika DJ menyerangnya, dia sempat memberitahukan bahwa nama bosnya adalah Royala Naidu. Tapi sayangnya dia tidak hoki karena DJ sudah duluan menusuknya di perut. Stefano yang sudah tidak berguna bagi DJ dan kepolisian, DJ ingin membunuhnya. Tapi di sini Stefano meminta dan memohon supaya dirinya tidak dibunuh. Sebenarnya serangan di kuil, dia diperintahkan untuk membunuh Sastri dan bukanlah DJ. Karena bosnya Royala ingin menikahkan putranya dengan Maya. Akan tetapi Maya lebih memilih Sastri karena Maya sangat mencintainya. Kemudian DJ menemui Maya dan di sini mengatakan yang sebenarnya bahwa dia adalah DJ. Dia adalah orang yang selalu memburu penjahat dan sekarang DJ menemui Maya hanya ingin mengetahui di manakah keberadaan putranya Royala. DJ mengatakan, "Aku telah mengatakan semuanya. Terserah kamu apabila kamu mau pergi. Maafkan aku apabila aku melukaimu." Bukan pergi, Maya malah makin sayang dan bangga kepada DJ. Maya mengatakan, "Aku akan selalu bersamamu karena aku bahagia." Kemudian DJ pergi ke Abu Dhabi untuk bertemu dengan putranya Royala Naidu alias Alfinas. Di sana DJ menyamar sebagai desainer baju pengantin pernikahan Alfinas dan Maya. DJ juga berpura-pura mempunyai kelainan yang sama dengan Alfinas, di mana DJ berpura-pura berbicara dengan ayahnya yang sudah almarhum. Hal tersebut itulah yang membuat Alfinas berpikir bahwa DJ sefrekuensi dengannya. DJ berhasil mengikuti Alfinas. Alfinas bertemu dengan orang-orang yang menyimpan uang 90 miliar tersebut. Dengan tanda apabila Alfinas ingin mengambil uangnya harus mencocokkan uang Royala Naidu. Di sana Furosotam mengatakan, "Kau sudah kalah Royala." Karena DJ sudah menemukan Alfinas datang. Royala yang sangat panik menanyakan di manakah uang 90 miliar. Royala mengatakan bahwa orang yang sudah menemuimu di Abu Dhabi adalah DJ yang lagi menyamar. Uang 90 miliar milik mereka pun hilang. Karena uang sobekan sebagai tanda pengambilan ada di jaket Alfinas yang dibawa oleh DJ. Pantesan waktu terakhir mereka bertemu, DJ sangat ingin membawa jaket tersebut. Tidak lama kemudian DJ pun datang. Alfinas yang sangat geram karena sudah dibohongi oleh DJ pun dia langsung menyerang DJ.
Setelah ngelut di sini, DJ mengatakan, "Tenang Alvinas, aku datang ke sini karena punya alasan, di mana aku mendapatkan perintah dari ayahku yang langsung diperintahkan oleh ibumu untuk membawa 90 miliar ke sini." Royala berusaha meyakinkan putranya bahwa Alvinas sudah tertipu oleh DJ. Alvinas pun menjawab, apabila memang benar dia menipu, lantas kenapa dia membawa uangnya ke sini? Aduh, puyeng deh, pertamanya nggak mikir, tapi ke sini makin disuruh mikir dan malah jadi mikir dan kepikiran. Royala tetap berusaha menyadarkan anaknya bahwa Alvinas sudah ditipu oleh DJ. DJ datang ke sini hanyalah untuk menyelamatkan temannya. Jika kamu tidak percaya padaku, coba tembaklah Furu Gostam, ucap Raulala. Secara mengejutkan, DJ malah menyuruh Alvinas untuk langsung menembak Furugostam. Ketika Alvinas hendak menembaki Furugostam, DJ mengatakan, "Alvinas, ibumu kini menangis karena anaknya hendak membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi anaknya malah membiarkan pembunuh ibunya baik-baik saja." Alvinas langsung menanyakan kepada DJ siapakah yang sudah membunuh ibunya. DJ menjawab bahwa ibunya sudah memberitahukan kepadanya bahwa yang sudah membunuhnya adalah bapaknya sendiri. Apalagi Royala selalu memakai nama di perusahaan dengan namanya, bukanlah dengan nama ibumu. Hal itulah yang membuat Alvinas sangat yakin dan menembaki bapaknya sendiri hingga tewas untuk menemui ibunya Alvinas dan sekaligus istrinya sendiri. Ringkas cerita, semua uang 90 miliar milik masyarakat sudah berhasil dikembalikan. Di sini Frosotam bertanya kepada DJ atau Sastri, kenapa dirinya tidak mau diketahui oleh orang-orang bahwa dialah yang sudah membantu para warga untuk mendapatkan uang 90 miliar itu kembali. Tapi DJ menjawabnya, "Aku melakukan ini semua bukan untuk menaikkan derajatku, tapi aku membantu dengan ikhlas." Bersama dengan itu, film pun selesai. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena kami masih pemula. Jangan lupa berikan dukungan dengan cara subscribe dan share. Sekian dan terima kasih.